Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada tim kami, yaitu Gemansa Tim, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada kompetisi bidang keuangan audit investigatif, kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis manajemen dan keuangan pada jenjang ilmu pendidikan perguruan tinggi tahun 2023. Adapun yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai optimalisasi peran audit investigatif dalam mengungkap kecurangan pada laporan keuangan. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Pertama, saya Lukat Kejunda Altriputi Suwardana sebagai ketua tim. Selanjutnya ada rekan saya Arya Valentin Sanjaya sebagai anggota 1. Saya Niputri Rizka Sondari sebagai anggota 2. Baik, adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yang pertama, ada adanya indikasi ketidakwajaran dalam kasus, kemudian kecurangan yang terjadi pada kasus, langkah untuk pembuktian kecurangan, kerugian pada Bu MD, tanggung jawab sebagai auditor, dan teori yang mendukung kerangka berpikir. Yang pertama yang akan saya bahas adalah indikasi ketidakwajaran dalam kasus. Adanya indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut. Dalam analisis yang telah dilakukan oleh kelompok kami, terdapat adanya indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut di mana kecurangan yang terjadi di dalam kasus tersebut bermula pada laporan keuangan perusahaan milik Pemprov ABC, di mana di dalamnya terdapat sejumlah fakta penyimpangan yang terdampak pada kerugian negara. Berdasarkan atas laporan yang diajukan oleh Ketua Badan Pengawas, indikasi ketidakwajaran dalam kasus ini diantaranya yang pertama, adanya tunggakan biaya doking. Perusahaan BUMD tersebut memiliki tunggakan biaya doking kepada Dokter Kapalan W sebesar Rp1.285.613.300. Tunggakan ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan perusahaan dalam membayar biaya operasional yang seharusnya dibayar oleh subsidi angkutan pelayaran perintis. Yang kedua, pungutan liar atau pungut. Adik kandung direktur utama atau bisa disebut Mr. C melakukan pungutan liar kepada staf pengawas lapangan di kapal feri. Mr. C meminta setiap trip kapal sebesar 500.000 yang jika dikalikan dengan 6 trip per hari berarti sebesar 3 juta. Hal ini menunjukkan adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di dalam perusahaan. Yang ketiga, kebocoran pendapatan. Terdapat kecurigaan bahwa ada kebocoran pendapatan pembayaran. Perusahaan seharusnya mendapatkan fee sebesar 10% dari nilai kontrak KMPA dan KMPB pada tahun XX1X dan XX2X. Tetapi, uangnya tidak masuk kas perusahaan. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya manipulasi ataupun penyelewengan dana yang seharusnya menjadi pendapatan perusahaan. Dan yang terakhir, tidak hadirnya direktur utama pada saat penggeledahan terjadi. Saat tim penyidik menggeledah ruang kerja Mr. B atau direktur utama dari Pemprov Provinsi ABC, beliau tidak berada di kantor dan diketahui sedang berada di luar Provinsi ABC. Meskipun ini tidak secara langsung menunjukkan indikasi ketidakwajaran, tetapi hal ini dapat menimbulkan dugaan dan keraguan terhadap tindakan beliau. Karena dengan tidak adanya beliau pada saat penggeledahan terjadi, dapat menjadi sebuah indikasi bahwa beliau berusaha kabur atas tanggung jawab yang telah diemban. Indikasi-indikasi kecurangan di atas mengisyaratkan adanya praktik korupsi, penyelewengan dana, ketidakpatuhan dalam pembayaran, serta ketidakhadiran direktur utama pada saat penggeledahan. Semua hal ini menunjukkan ketidakwajaran dalam kasus tersebut yang memerlukan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap kebenarannya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecurangan yang terjadi. Yang pertama, tunggakan biaya docking. Yang kedua, pemungutan liar atau pungli. Dan yang ketiga, kebocoran pendapatan pembayaran. Tim keempat, ketidakhadiran Mr. B saat penggeledahan. Langkah pembuktian kecurangan. Yang pertama, pengumpulan bukti. Tim penyidik harus melakukan pengumpulan bukti yang relevan terkait dengan fakta penyimpangan yang dilaporkan. Ini termasuk dokumen-dokumen seperti laporan keuangan, catatan pembayaran, dokumen transaksi, kontrak, dan dokumen-dokumen lain yang dapat mendukung temuan dalam laporan. Yang kedua, pemeriksaan saksi dan keterangan. Tim penyidik harus memeriksa saksi-saksi yang terkait dengan penyimpangan yang dilaporkan, seperti ketua badan pengawas, staf pengawas, dan anggota perusahaan terkait lainnya. Yang ketiga, pemeriksaan dokumen. Dokumen-dokumen yang
ditemukan dalam ruang kerja Direktur Utama seperti berita acara, kontrak, dan dokumen terkait lainnya harus diperiksa secara menyeluruh. Tim penyidik harus melihat adanya ketidaksesuaian antara dokumen-dokumen ini dengan bukti-bukti yang dikumpulkan sebelumnya. Dan yang keempat, pemeriksaan keuangan. Tim penyidik perlu melakukan pemeriksaan keuangan yang cermat untuk melacak aliran uang dan mengidentifikasi kebocoran pendapatan. Yang kelima, ada investigasi tambahan. Jika Mr. B tidak berada di kantor pada saat penggeledahan, tim penyidik perlu melakukan investigasi tambahan untuk menemukan keberadaannya dan mendapat keterangan langsung darinya. Mereka dapat menghubungi pihak yang bersangkutan secara langsung atau memulai sumber lain untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Yang keenam, analisis dan rekonstruksi. Setelah semua bukti dan keterangan terkumpul, tim penyidik harus melakukan analisis menyeluruh terhadap informasi yang ada. Mereka harus mencoba merangkai fakta-fakta yang terungkap dalam laporan dan membangun rangkaian kejadian yang menunjukkan adanya kecurangan. Yang ketujuh, penyusunan laporan penyidikan. Setelah langkah-langkah di atas selesai dilakukan, tim penyidik harus menyusun laporan penyidikan yang jelas dan terperinci. Laporan ini harus mencantum semua temuan, bukti-bukti yang mendukung, keterangan saksi, dan analisis yang dilakukan. Dan yang terakhir, tindakan hukum. Setelah laporan penyelidikan selesai disusun, langkah berikutnya adalah mengambil tindakan hukum yang sesuai terhadap pelaku kecurangan. Ini dapat melibatkan proses hukum internal di perusahaan, melaporkan kejadian kepada otoritas yang berwenang, atau melibatkan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan penuntutan terhadap pelaku. Materi berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kerugian pada BUMD. Untuk setiap indikasi kecurangan ataupun ketidakwajaran dalam suatu pelaporan, tentunya akan diikuti dengan adanya kerugian yang dialami oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Maka dari itu, kerugian atau potensi kerugian yang diderita oleh BUMD tersebut, diantaranya yang pertama yaitu tunggakan biaya docking. Terdapat tunggakan biaya docking kepada dok perkapalan W sebesar Rp1.285.613.300 per Juli tahun XXX. Kerugian ini timbul karena biaya docking kapal seharusnya dibiayai oleh subsidi angkutan pelayaran perintis, namun tunggakan ini menunjukkan bahwa biaya tersebut tidak dibayar secara tepat waktu. Sehingga, seiring bertambah dengan penambahan waktu, tunggakan dan adanya kemungkinan penalti atas denda keterlambatan pembayaran. Yang kedua, pungutan liar. Adik kandung Direktur Utama, Mr. C, melakukan pungutan liar terhadap staf pengawas lapangan pada kapal motor penumpang KMP Tanjung 123 sebesar 500.000 setiap trip kapal. Jika dikalikan dengan 6 trip per hari, maka kerugian yang timbul mencapai 3 juta per hari. Hal ini mencerminkan praktik korupsi yang merugikan perusahaan serta menyimpang dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dan yang ketiga, kebocoran pendapatan pembayaran. Tim penyidik menemukan kebocoran pendapatan dari pembayaran KMPA dan KMPB. Perusahaan seharusnya mendapatkan fee sebesar 10% dari nilai kontrak sebagai pendapatan cash. Namun, uang tersebut tidak masuk ke kas perusahaan, sehingga terjadi kebocoran pendapatan yang berpotensi merugikan BUMD. Berdasarkan fakta-fakta ketidakwajaran yang sudah dijelaskan sebelumnya, Direktur Utama BUMD yaitu Mr. B bertanggung jawab atas kerugian atau potensi kerugian yang diderita perusahaan. Sebagai pemimpin perusahaan, Mr. B memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Baik, selanjutnya yaitu tanggung jawab sebagai auditor. Menurut kelompok kami, apabila kami sebagai seorang auditor pada kasus kecurangan ini, tanggung jawab yang harus kami lakukan untuk mengungkap kecurangannya, diantaranya yang pertama melakukan pemeriksaan dan analisis. Sebagai seorang auditor, harus melakukan pemeriksaan yang komprehensif terhadap laporan keuangan, dokumen transaksi, dan dokumen lainnya yang relevan. Analisis yang cermat akan membantu auditor dalam mengidentifikasi apakah dalam pelaporan tersebut adanya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Direktur Utama dan pihak terkait. Yang kedua, mengumpulkan bukti. Seorang auditor perlu mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung temuan yang didapatkannya. Bukti-bukti ini dapat berupa dokumen fisik, catatan keuangan, transaksi, dan testimoni dari saksi-saksi yang relevan. Yang ketiga, menilai risiko dan dampak.
Seorang auditor harus mengevaluasi risiko yang terkait dengan penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi. Selain itu, auditor juga perlu menilai dampak keuangan yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut terhadap perusahaan dan negara. Yang keempat, menyusun laporan audit. Setelah mengumpulkan dan menganalisis semua informasi yang relevan, seorang auditor harus menyusun laporan audit yang jelas dan terperinci. Laporan tersebut harus mencakup temuan auditor, termasuk penyimpangan, pelanggaran, dan kerugian yang ditimbulkan. Yang kelima, melakukan rekomendasi. Sebagai auditor, harus memberikan rekomendasi yang tepat untuk mengatasi penyimpangan dan pelanggaran yang terungkap. Rekomendasi tersebut dapat meliputi langkah-langkah perbaikan internal, perubahan kebijakan, atau tindakan hukum yang perlu diambil untuk memulihkan kerugian negara. Dan yang keenam, melaporkan temuan. Seorang auditor harus melaporkan temuan kepada pihak yang berwenang, seperti Badan Pengawas Keuangan atau lembaga terkait lainnya. Laporan auditor harus akurat, objektif, dan menyediakan semua informasi yang relevan untuk memfasilitasi tindakan hukum atau tindakan lain yang perlu diambil. Penting untuk menjaga integritas dan independensi sebagai auditor dalam mengungkapkan kasus ini. Menurut kami, seorang auditor harus mampu berpegang pada standar audit yang berlaku dan menjalankan tugas auditor secara profesional dan etis tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak yang terkait. Materi yang terakhir yaitu teori yang mendukung kerangka berpikir. Di antaranya, yang pertama yaitu teori keagenan atau agensi teori. Teori yang kedua yaitu teori biaya transaksi atau transaction cost theory. Yang ketiga, teori pengeluaran yang relevan atau relevant costing. Yang kelima, teori pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Ekonomi publik atau public economics theory. Kami akhiri dengan terima kasih.